rabbil alamin wa bihi wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Amma ba'du, mari kita bertawassul dulu pada ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا إلى مؤسس جمعية نهضة العلماء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sahabat-sahabat warga Nahdien dan seluruh jamaah virtual dimanapun berada, mohon maaf kami membawakan pengajian secara virtual berhubung kami ada kegiatan di Papua, di Merauke, tepatnya di Kabupaten Mapi. Kami diamanahkan untuk membawakan kajian kitab turas Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Sebenarnya ini adalah merupakan syarah nazam atau syair Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya. Ya, saya cuman membacakan saja syair-syairnya, syair-syair atau nazam-nazamnya. Ada dua Zainuddin. Kalau kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya ini dikarang oleh Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syata Ad-Dimyati. Tapi syair-syairnya ini, nazamnya ini disebutkan di dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya. Saya langsung aja, nanti ada hal penting kita baca syarahnya langsung kepada syair-syairnya. Ada dua nama Zainuddin. Ya, satu pengarang kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya dan Zainuddin pengarang kitab Fathul Mu'in. Sama-sama Malibari. Ya, yakni India. Jadi Zainuddin yang ini pengarang kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya merupakan kakek daripada Zainuddin pengarang kitab Fathul Mu'in. Kalau kita lihat syairnya ini menggunakan bahar kamil. Mutafailun, 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 mutafailun 6 kali. Baik, kita mulai ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. ثم الصلاة على الرسول المصطفى والآل مع صحب وتباء ولا تقوى الإله مدار كل سعادة واتباع أهوى رأس شر حبائلا. Alhamdulillah, adapun segala puji adalah milik Allah. Al-muwaffiqi yang memberikan taufik kepada seseorang lil ula, untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Ya, taufik itu apa? Kata ulama, taufik itu adalah khalqu qudrati ta'ah,
yang menciptakan kemampuan untuk taat. Makanya kita ini di bulan suci Ramadan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka taufik, agar diberikan taufik. Kenapa? Agar kita mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak diberikan taufik ini tidak ada sugesti, tidak ada rangsangan, tidak ada antusias untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya di sini musannif mengatakan alhamdulillahil muwaffiqi lil umam. Adapun segala puji adalah milik Allah al-muwaffiqi, yang memberikan taufik kepada seseorang lil ula, untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Ya. Ula ini jamak ulia, ya. Muannasnya a'la. Ya. Hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Hamdan, dengan suatu pujian, yuwafi yang memadai, yuwafi yang seimbang, birrahu dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, birrahu dengan pemberian Allah yang al-mutakamila, yang sempurna. Al-mutakamila ini dibaca nasab karena menjadi sifat dari birrahu. Ya. Masa mungkin kita melakukan pujian yang seimbang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya tidak mungkin, karena Al-Qur'an ya telah menyatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna adzabi lasyadid. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, andai kata kita mencoba-coba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka sudah pasti kita akan tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi jalan pujian dengan syukur kita tidak bisa seimbang. Jadi tidak mungkin ya, tapi secara zahir boleh jadi seimbang. Tapi ya, pujian yang seimbang itu secara zahir yang nampak saja. Karena tidak mungkin berdasarkan ayat Al-Quran kita mempunyai pujian seimbang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di sini kok seimbang? Ya, secara zahir seimbang. Yang dimaksud derajat yang tinggi lil ula, kata ulama itu lil ula adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Kita pindah bait selanjutnya. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbin wa tubba'in wila. Tsumma sholatu, kemudian adapun sholawat. Mungkin di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala ala rasulil mustafa, mudah-mudahan dicurahkan atas Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, yang terpilih, wal ali, dan keluarganya, ma'a sahbin, ya, beserta para beserta dengan para sahabatnya, wa tubbain, dan para tabi'in, ya bukan hanya tabi'in tapi wila, dan secara terus menerus tabi'in, ya, dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jamaah ya kajian kitab turas virtual, kata tubain ini, ya kata tubain ini kalau dijamak muzakkar salim kan, jadi ya tabi'un, tabi'ani, ya tabi'una. Tapi tubain ini jamak taksir, wa tubain wa tubba. Jadi maknanya di sini adalah para tabi'in, wila, dan tabi'in dan seterusnya.
Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habailah. Taqwal ilahi, adapun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, madaru adalah dasar atau asas kulli sa'adatin, tiap-tiap kebahagiaan. Dapat kita katakan bahwa kalau kita ingin mencari kebahagiaan, ya asasnya, dasarnya ya harus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini sebenarnya Allah mengajak kita untuk meraih kebahagiaan. Ya, insya Allah orang yang bertakwa di bulan suci Ramadan melaksanakan puasa sesuai dengan syariat Islam dan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena apa namanya, pangkal ayat itu ya, tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Nah, takwa inilah ya, taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin, bahwa takwa kepada Allah adalah dasar, madaru atau asas kulli sa'adatin, tiap-tiap kebahagiaan. Ingin bahagia mesti kita bertakwa. Inilah sebenarnya bantahan terhadap paham-paham sekuler yang mengatakan bahwa kalau ingin bahagia maka kita harus minum atau mengkonsumsi narkoba, zat adiktif, zat psikotropika, atau pergi ke tempat naik klub, hiburan-hiburan, ke tempat destinasi, tapi setelah pulang dari hiburan, nyanyi, karaoke, galau lagi. Takwa aja, ini adalah merupakan solusi alternatif yang Allah berikan kepada kita umat Islam, khususnya di bulan suci Ramadan. Watiba'u ahwa ra'su syarri habailah. Ya, watiba'u ahwa, adapun ya, artinya mengikuti, ya, adapun mengikuti ahwa, hawa nafsu, ra'su syarri habaila, adalah pangkal keburukan, habaila, tipu daya setan. Jadi kalau kita ingin kita melihat ya, ini apa namanya, syair ini, nazam ini sangat menginspirasi kita semua, terutama di bulan suci Ramadan ini. Bahwa dasar asas kebahagiaan itu, tiap-tiap kebahagiaan adalah takwa kepada Allah dan mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu adalah merupakan pangkal keburukan, tipu daya setan seperti itu. Nah, kita lihat ini syarahnya, ini kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya ini. Ternyata banyak definisi tentang takwa ya. Banyak definisi tentang takwa. Wa qala an-Nasrani, Imam An-Nasrani berkata, berpendapat, man lazimat taqwa, barang siapa yang takwanya itu terpatri dalam dirinya, ishtaka ila mufaraqatid dunya, maka dia itu merindukan untuk berpisah dengan dunia. Ya, li'anna Allah Subhanahu wa taala yaqulu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walil akhiratu khairu wa abqa, kan seperti akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian takwa itu dijelaskan oleh musannif di sini. Ternyata takwa itu adalah merupakan wasiyatullah, wa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Jadi wasiat takwa ini adalah wasiat Allah kepada akhir zaman nanti. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 131, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ya. Wa laqad, dan sungguh kata Allah ini, wassayna alladziina, kami wasiatkan kepada orang-orang yang utul kitabah, yang
ya diberikan Alkitab min qablikum sebelum kamu wa iyyakum dan kepada kamu anittaqullah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini adalah merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala ya kepada para pendahulu-pendahulu kita, ya para nabi-nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad akhir zaman ini. Ya, kenapa? Ya karena takwa ini ya mempunyai faedah yang sangat besar, faedah yang sangat luar biasa. Ya, di antaranya orang yang bertakwa ini ya mendapatkan ya kebaikan yang agung. Ya, termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang bertakwa. Famin dzalik ya mu'inuhu subhanahu wa ta'ala lil muttaq. Allah Ta'ala di antaranya adalah faedahnya takwa itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang bertakwa. Ya, kita ingin mendapatkan intervensi pertolongan Tuhan, maka solusinya adalah bertakwa kepada Allah. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah ma'al muttaqin bersama dengan orang-orang bertakwa. Jadi memang momentum bulan suci Ramadan ini ya mendidik kita, mentarbiah kita, mengedukasi kita menjadi orang yang bertakwa. Di samping kita mendapatkan mu'inuhu subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah, wa min dzalik al ilmu laduni. Ini ada ilmu laduni. Nah, inilah ilmu yang tidak didapat melalui bangku kuliah dan sekolah. Makanya kita tidak heran ada kiai kita hanya sekolah tamatan ibtidaiyah, sanawiyah, kok pintarnya minta ampun, hafal Alfiyah Ibnu Malik, hafal Quran, ya, ya matan al-jumiyah, mutammimah, dia lahap semua kitab-kitab itu. Makanya sebenarnya kita ini telah melakukan ya semacam apa namanya ya ketika kita bertakwa ini kita melakukan salah satu amaliyah untuk mendapatkan ilmu laduni. Ini yang disebut kontribusi Tuhan terhadap manusia. Kalau kamu mengajar, maka insya Allah bertakwa Allah ajarkan ilmu tanpa kuliah, tanpa sekolah. Dan ilmunya itu sangat mendalam. Kita biasa lihat ya kiai-kiai kita di kampung hanya tamatan tidak iya sanawiyah tapi masya Allah ya hafal alfiyah ngaji hafal hatab hafal fathul mu'in. Nah, kenapa demikian? Karena ada ilmu laduni, dia bertakwa. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang menjadi dasar bahwa orang bertakwa mendapatkan ilmu laduni itu yaitu di dalam Al-Qur'an dikatakan wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah. Ya, Allah akan mengajarmu ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Ini mahal sekali. Salah satu keistimewaan orang bertakwa ini mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa min dzalik an-najatu minan nar. Ya, di antara salah satu faedah takwa itu keistimewaan takwa itu an-najatu minan nar ya, selamat dari api neraka. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Summa kemudian. Ini ya, disebutkan dalam surah Maryam ini ya. Dalam surah Maryam ya ayat 72 kalau saya tidak salah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami akan menyelamatkan alladzina orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi dan takwa lagi. Jadi kita mendapatkan ilmu laduni, dan diselamatkan dari api neraka, dan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah faedah-faedah daripada taqwal ilahu madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habatila. Jadi takwa itu adalah merupakan ya asas ya tiap-tiap kebaikan. Kemudian yang selanjutnya wa min dzalik al makhraju minasyada'idi. Artinya solusi. Kita akan mendapatkan jalan keluar dari kesusahan-kesusahan hidup, warizqu min haitsu la yahtasib, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya wal yusru, dan termasuk kemudahan, wa alamul ajri, dan besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam surah At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka saya Allah akan berikan jalan keluar solusi terhadap persoalan hidup yang kita miliki, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang selanjutnya, ya, wa min dzalik al-wa'du bil jannah, ya, substansinya nanti kita akan diberikan oleh Allah sebuah, ya, apresiasi berupa surga. Allah janjikan surga bagi orang bertakwa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannat, berada di taman-taman, wa nahar, dan sungai. Maknanya apa? Ini sesuatu, ya, apresiasi Tuhan, ya, yang dipersemberikan kepada hamba Allah yang bertakwa. Wa min dzalik al-karamah fi dunya wal akhirah. Di antaranya itu kita akan mendapatkan karamah. Karamah, ya, kemuliaan. Makanya ada ungkapan mengatakan kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Jadi li'annal karamata ja'at ba'dal istiqamah. Kita disuruh mencari, ya, istiqamah, tidak usah mencari karamah, karena karamah itu datang, ya, ba'dal istiqamah, setelah kita istiqamah konsisten melakukan amaliyah amal-amal ibadah yang saleh. Kemudian yang selanjutnya adalah al-karamah ini di dunia wal akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam surah Al-Hujurat ayat 14, ayat 13, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Saya kira demikian, ya, kajian kita perdana ini di sore hari yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.